Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Puspita Nuari selaku dosen pengampu mata kuliah Tata Tulis Karya Ilmiah kelas 21 serta seluruh rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Yasmin Rizka Alivia dengan NIM 1052439 dari program studi kimia akan mempresentasikan ringkasan karya ilmiah yang telah saya susun bersama kelompok saya yang berjudul Inovasi Polybag Ramah Lingkungan Berbahan Dasar Limbah Tebu sebagai alternatif pengganti polybag plastik. Selanjutnya, ini merupakan outline presentasi yang akan saya jelaskan. Seperti yang dapat dilihat pada slide ini, gambar tumbukan limbah plastik mencerminkan salah satu permasalahan terbesar dalam sektor pertanian, yaitu penggunaan polybag plastik yang sulit terurai dan mencemari tanah. Di sisi lain, Indonesia juga merupakan salah satu penghasil tebu terbesar di Asia Tenggara yang juga menghasilkan limbah ampas tebu dalam jumlah besar. Sayangnya, limbah ini belum banyak dimanfaatkan secara optimal. Padahal, menurut penelitian Rahman dan teman-temannya pada tahun 2022, ampas tebu mengandung selulosa yang tinggi yang dapat digunakan sebagai bahan dasar biokomposit dan memiliki sifat yang biodegradable. Ini menjadi dasar gagasan kelompok kami untuk menciptakan inovasi eco-polybag yang lebih ramah lingkungan. Dari latar belakang tersebut, kami merumuskan 3 pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana cara mengolah ampas tebu tersebut menjadi bahan polybag? Yang kedua, bagaimana perbandingan ketahanan antara polybag berbasis tebu dengan polybag plastik konvensional? Dan yang ketiga, apakah polybag ini efektif dalam mendukung pertumbuhan tanaman? Lalu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pembuatan polybag dari serat tebu, menganalisis kekuatan dan daya tahan polybag alami, serta mengamati efektivitas polybag tebu sebagai media tanam. Penelitian ini menggunakan 3 metode utama. Yang pertama, metode eksperimen, yaitu dengan merancang dan membuat polybag dari campuran ampas tebu, serbuk kayu, dan beeswax. Prosesnya dilakukan melalui pencampuran, pencetakan, dan pengeringan, lalu menguji secara fisik. Yang kedua, yaitu metode observasi, dengan menanam bibit dalam polybag selama 7 hari untuk melihat pertumbuhan tanaman, sehingga hasil dari observasi tersebut akan digunakan untuk mengevaluasi produk yang telah jadi. Metode yang terakhir yaitu studi pusaka dengan mencari literatur mengenai dekomposisi bahan organik dan potensi serat alami sebagai bahan biodegradable. Pada slide ini menunjukkan tahapan produksi polybag yang terdiri dari 5 langkah utama. Yang pertama tentu saja pemotongan dan pengeringan ampas tebu. Pada tahap ini, ampas tebu yang masih basah dipilah lalu dipotong kecil-kecil menggunakan pisau atau alat pemotong sederhana agar permukaannya lebih halus dan mudah dikeringkan. Pengeringan dilakukan di bawah sinar matahari selama kurang lebih 2 hari hingga kadar air berkurang secara signifikan. Kedua, yaitu pelelehan beeswax. Beeswax atau lilin lebah dipanaskan di atas api kecil hingga mencair sepenuhnya. Fungsi beeswax di sini adalah sebagai bahan pengikat alami antar serat. Yang ketiga yaitu pencampuran bahan setelah beeswax mencair. Semua bahan yaitu serbuk kayu, ampas tebu, kering, dan beeswax dicampurkan. Campuran diaduk hingga merata membentuk adonan komposit yang lengket dan cukup padat untuk dicetak. Yang keempat, pencetakan. Campuran tersebut kemudian dimasukkan ke dalam cetakan persegi atau tabung sesuai ukuran polybag. Pada tahap ini penting untuk menekan adonan agar padat dan seragam. Dan yang terakhir yaitu pengeringan polybag. Polybag yang telah dicetak kemudian dijemur di tempat terbuka selama 1 atau 2 hari hingga benar-benar kering dan keras. Setelah itu polybag siap untuk diuji dan digunakan. Komposisi bahan yang digunakan antara lain dapat dilihat dari pie chart berikut ini, yaitu 40% ampas tebu sebagai bahan utama berserat tinggi, 30% serat kayu untuk kekuatan dan struktur, 30% beeswax sebagai perekat alami dan pelindung dari kelembapan. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa polybag dapat menahan beban hingga kurang lebih 7,27 kg. Bertahan di media lembab selama 7 hari tanpa rusak, bibit yang ditanam pun tumbuh hingga 8 cm dalam 7 hari.
Untuk biodegradasinya, kami mengacu pada penelitian Wijayanto pada tahun 2022 yang menyatakan bahwa polybag dari ampas tebu dapat terurai dalam waktu kurang lebih 60 hari. Meskipun kami belum melakukan uji kimia, kami menyimpulkan bahwa bahan alami ini kemungkinan besar tidak menimbulkan residu plastik atau bahan berbahaya lainnya. Pada slide ini, saya menyajikan perbandingan antara polybag plastik konvensional dan polybag dari limbah tebu yang telah dikembangkan. Polybag plastik biasanya terbuat dari bahan sintesis seperti polietilena atau polipropilena yang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai, bahkan bisa mencapai ratusan tahun. Selain itu, sisa penguraiannya berupa mikroplastik dapat mencemari tanah dan membahayakan suatu ekosistem. Sementara itu, polybag dari limbah tebu memanfaatkan bahan-bahan alami seperti ampas tebu, serbuk kayu, dan beeswax. Berdasarkan penelitian oleh Wijayanto pada tahun 2022, polybag berbahan dasar serat tebu dapat terurai dalam waktu sekitar kurang lebih 60 hari. Selain tidak meninggalkan residu berbahaya, hasil degradasinya justru dapat menyuburkan tanah dan meningkatkan aktivitas mikroba di dalamnya. Dari sisi kebermanfaatan bagi tanaman, polybag tebu yang kami kembangkan juga mampu mendukung pertumbuhan tanaman pada fase awal, sebagaimana terlihat dalam hasil observasi ini. Sedangkan polybag plastik jika tidak dibuang dengan benar justru dapat menurunkan porositas tanah dan menghambat pertumbuhan suatu akar. Oleh karena itu, dari segi bahan, dampak lingkungan, hingga manfaat praktisnya, polybag berbasis limbah tebu memiliki keunggulan yang tersendiri sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk sektor pertanian. Seperti yang ditampilkan pada slide ini, polybag dari limbah tebu memiliki potensi biodegradasi yang sangat baik. Produk ini dapat terurai secara alami dalam waktu sekitar kurang lebih 60 hari sejak dikubur di dalam tanah. Informasi ini kami rujuk dari penelitian oleh Wijayanto pada tahun 2022 yang menguji produk serupa berbahan dasar ampas tebu. Yang menarik, hasil degradasi dari polybag ini tidak mencemari tanah seperti plastik pada umumnya. Sebaliknya, karena berbahan organik justru memberikan efek menyuburkan suatu tanah. Kandungan selulosa dan lignit yang terdapat dalam ampas tebu turut memicu pertumbuhan mikroorganisme tanah yang bermanfaat bagi siklus hara. Hal ini didukung oleh penelitian oleh Nur Fadila dan teman-temannya pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa bahan biodegradable berbasis serat tebu dapat meningkatkan kadar karbon organik atau CO organik dan aktivitas mikroba sehingga memperbaiki kualitas tanah secara keseluruhan. Berdasarkan hasil eksperimen dan pengamatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa polybag berbahan dasar limbah ampas tebu memiliki kekuatan dan ketahanan yang memadai sebagai suatu media tanam. Selain itu, bahan ini terbukti dapat terurai secara alami tanpa menimbulkan residu berbahaya, sehingga lebih ramah terhadap lingkungan. Pengamatan kami juga menunjukkan bahwa polybag ini mendukung pertumbuhan tanaman pada fase awal dengan baik. Dengan keunggulan tersebut, inovasi ini berpotensi menjadi alternatif polybag plastik yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Adapun saran untuk penelitian, untuk selanjutnya kami merekomendasikan agar dilakukan pengujian terhadap ketahanan polybag dalam jangka waktu yang lebih lama dan dalam kondisi lingkungan yang bervariasi. Selain itu, pengembangan komposisi bahan dengan menambahkan limbah organik lainnya seperti sabut kelapa atau sekam padi juga dapat dieksplorasi. Harapannya, inovasi ini dapat terus dikembangkan dan dimanfaatkan secara lebih luas, terutama oleh petani kecil dan pelaku UMKM di sektor pertanian. Demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Puspita Nulari selaku dosen mata kuliah tata tulis karya ilmiah atas bimbingan dan arahannya selama 1 semester ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah bekerja sama dalam penyusunan karya ilmiah ini. Apabila dalam penyampaian ini terdapat kekeliruan, kekurangan, atau hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.